Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulil mustafa amma ba'd. Ayyuhal hibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa masih memberikan kita nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang tiada tara, nikmat di mana sebagian orang diberikan keluasan harta, sebagian orang diberikan kelebihan kecerdasan, kepintaran. Sebagian orang Allah berikan kepadanya kedudukan. Dan sebagian orang Allah Ta'ala berikan kepadanya kelebihan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang. Tentunya sebagai seorang muslim, konsep bagaimana berakhlak mulia, bagaimana mestinya berakhlak mulia adalah kita bawa akhlak ketawaduan. Tawadhu adalah tadallul secara bahasa. Tadallul itu kalau diartikan artinya adalah merendahkan dirinya di hadapan manusia. Kalau secara istilah bahasa adalah rendah hati. Adapun tawadhu secara istilah disebutkan oleh Al-Jahid dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq. Beliau mengatakan at-tawadhu huwa tarkut tara'us. Tawadhu itu meninggalkan kedudukan kepemimpinan, ketokohan. Dia dikenal, tapi dia berusaha untuk tidak dikenal oleh manusia. Dia layak untuk menjabat sebagai seorang pemimpin, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk melepas jabatan tersebut. Wa idharul khumul, dan menampakkan kesederhanaan. Dan itu merupakan bagian dari tawadhu. Dan juga wa karahiyatu ta'zim, tidak senang diagung-agungkan, tidak suka dielu-elukan, tidak suka dipuji-puji. Itulah bentuk di antara bentuk ketawadhuan. Juga waziyadatu fil ikram, melebihkan atau memuliakan orang lain dengan lebih, memuliakan orang lain lebih daripada dirinya. Juga wa an yatajannabal insanu al-mubahata bima fihi minal fadail, dan seorang manusia hendaknya itu menjauhi berbangga diri dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, karena itu hanya sekadar titipan, bukan milik dia. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pantas bagi kita sebagai seorang hamba untuk membanggakan apa yang kita miliki. Sejatinya itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Dan juga wal mufakhara bil jah wal mal, seorang itu hendaknya menjauhi yang namanya ta'ajjub, berbangga diri, ujub, mufakharah, bangga dengan yang kesuksesan yang dia miliki dari harta atau kedudukan yang dia dapatkan dengan usaha dia. Untuk apa dibanggakan? Kadang sebagian dari kita, kalau kita bicara di tengah-tengah manusia, ya, kita ngumpul saja di tengah mereka, kita akan lihat bagaimana mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki, dengan anaknya yang sukses, dengan hartanya yang melimpah, dengan kedudukan jabatan yang dia miliki. Maka seorang mestinya dia tawadhu dengan yang itu semuanya dan tidak pantas untuk membanggakan dirinya. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang mereka orang-orang yang tawadhu. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Dan hamba-hamba Sang Rahman yang mana mereka itu berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, rendah hati. Wa idza qala lahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil menghina mereka, melecehkan mereka, merendahkan mereka, mengejek mereka, oh fulan begini, fulan begitu, memandang sinis mereka, qalu salama. Mereka mengatakan selamat, selamat. Hanya ditimbali dengan senyuman. Dia tidak begitu mempedulikan cemoohan orang. Itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tawadhu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat di atas, artinya adalah sakinatan wa waqaran. Berjalan dengan penuh sakinah, ketenangan, dengan penuh tawadhu, ya, tidak congkak, tidak mengangkat kepalanya, dia merundukkan kepalanya. Itulah mereka sejatinya yang memiliki sifat tawadhu. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau sekiranya fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat mana lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kamu berlemah lembut kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bagaimana mestinya berhubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Terlebih lagi sebagai seorang dai, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang yang dipandang oleh orang bahwa dia ini ahli agama. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah, apa yang kamu bisa lakukan untuk berlemah lembut dengan mereka? Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau seandainya itu engkau bersikap kasar, sikapnya enggak ramah dengan mereka, dan faddu min haulik, mereka bakal murka sama kamu, enggak suka sama kamu, bakal benci kepada kamu. Dan ini konsep bagaimana kita mestinya berakhlak mulia, bermuamalah dengan sesama, terlebih lagi dengan orang-orang yang kita harapkan mendapatkan hidayah. Ikhwani fid din, ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan ibrah pelajaran bisa kita petik dari ayat ini adalah bagaimana kita bersikap bermuamalah dengan siapapun, baik orang yang di bawah kita maupun orang yang di atas kita, baik anak-anak kecil, siapapun, kita harus berlemah lembut dengan mereka. Dan begitulah mestinya seorang muslim tampakkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Janganlah bersikap kasar, ya, sedikit berbeda mukanya gak enak dipandang, muka masam. La haula wala quwata illa billah. Bukan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Okelah kita berbeda pendapat, okelah kita berbeda misi, okelah kita mungkin beda pemikiran, tapi selama itu masih dalam satu konteks, satu agama, tentunya kita ruhama bainahum, saling menyayangi antara mereka.
Jangan sampai hanya karena beda pendapat kita saling membelakangi, saling congkak, saling sombong. Untuk apa? Untuk apa akhlak seperti ini? Tidak ada manfaatnya. Maka ketawaduan itu sangat layak untuk kita sandang, untuk kita biasakan, untuk kita pelajari. Ayuhal hibba rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Tundukkan punggungmu bagi mereka orang yang beriman. Tawaduklah. Sekalipun diri kita memiliki ilmu, sekalipun kita punya harta yang begitu melimpah, di hadapan orang di bawah kita, tampakkan kepada mereka, kita tundukkan kepada mereka. Untuk tujuan apa? Kita bisa mengajari kepada mereka bahwa dengan apa yang kita miliki, dari ilmu, dari harta, tidaklah menjadikan terus kemudian saya sombong mengangkat diri di hadapan mereka, agar mereka tidak minder. Ya. Kemudian juga ketika kita berhadapan dengan orang lebih daripada kita, tampakkan, angkat kepala kita. Agar apa? Agar kita bisa mengajari kepada mereka bahwa dengan harta mereka, atau dengan ilmu mereka, dengan jabatan mereka, tidak seketika terus kemudian mengangkat kepala mereka di hadapan kita yang di bawahnya. Mengajari ketawaduan. Oleh Nabi SAW juga sering jelaskan bahwasanya demikianlah para sahabat dari hasil ajaran Rasulullah SAW. Ya. Maka ya rahimani wa rahimakumullah, demikianlah konsep sikap atau akhlak tawadhu yang mestinya ada pada diri kita sebagai seorang muslim. Maka tentunya dari tawadhu tersebut ada beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwasanya tawadhu mengangkat derajat seseorang. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tawadhu mengantarkan seseorang kepada ketundukan kepada kebenaran. Setiap kali orang itu tawadhu, setiap kali dia bisa menerima kebenaran. Adapun sombong dalam hati, maka ini tentunya akan mempersulit kita untuk menerima kebenaran. Karena sombong itu diartikan oleh Nabi SAW, al-kibru bataral haq wa qamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena ada ancaman di sana. Nabi SAW, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Gak masuk surga bagi siapa yang dalam hatinya sedikit biji sawi dari kesombongan. Untuk apa kita sombongkan? Ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akhlak tawadhu ini sangat penting bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rizki akhlak yang mulia, di antaranya akhlak ketawadhuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.